tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya di sana. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam sering nongkrong. Bengkelnya pencucian air itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Ya. Dan nggak buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Apakah saudara kenal sama orang ini? Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Peggy kan masih di Bandung, udah pulang tanggal 27. 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi, Mas. Nggak kayak ini sekarang ini ramai, ini sepi. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada parewe paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian air itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Ya, nggak. Dan nggak buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Sebelum 2016 dia juga udah pergi merantau, jarang tinggal tetap di sini. Pak, kalau sama pelaku kenal nggak? Beberapa sama... Kalau sama pelaku kenal sebagian. Pelaku kenal sebagian. Mereka. Nah, kalau yang pelaku itu Hadi, Eko, sama Saka, Dirman, 4 saya. Mereka itu geng motor atau? Oh bukan, itu bukan geng motor. Itu kuli bangunan. Katanya mereka sering nongkrong di depan sini, Pak. Kalau sering nongkrong ya hanya sekedar mungkin namanya pekerja bangunan, ya kumpul di sini nongkrong gitaran biasa, godain cewek apa gitu ya, maaf ini ya. Nah di situ masalah nongkrong, cuman ini dia yang pelaku ini, maaf ya saya kasih kejelasan, yang namanya sebelum kejadian, yang namanya Eko sama Hadi, malam apanya saya nggak tahu, cuman saya lagi ngobrol sama adik saya 2 orang, dia datang, Eko sama Hadi itu datang, dia terus ngomong, "Ang, saya pengen grebek orang." Kenapa permasalahannya? Karena pengen grebek pencucian mobil karena dia bawa cewek. Bener kamu ngomong kayak gitu? Bener, Ang, kata si Eko sama Hadi. Ya udah kalau kamu bener, tapi kita ngikutin prosedurnya. Jangan semena-mena kita tahu main hakim sendiri. Izin RT dulu. Kalau kamu ya bener-bener ngomong kayak gitu, nanti tanggung jawab saya izin ke RT. Barulah saya tindak ke RT Pak Pasren. Waktu itu penggerebekan Pak Pasren, saya ngomong sama Pak Pasren tindak, ayo ikut, yang ikut menggerebek Eko, saya, adik ipar saya 2, saya sama Pak RT 6 orang dulu itu. Nah, barulah berjalan ke depan bengkel, diketok-ketok, mas, nggak keluar, sampai nunggu lama, mungkin ya namanya anak muda, agak kasar pengetokannya itu, duk, sampai Pak RT yang ngomong, setelah dibuka, ada yang menanyakan, "Mas, bener kamu bawa cewek di sini?" "Enggak," katanya, "enggak ada. Sok aja, lihat aja, enggak ada." Nah, kan pemuda, khususnya masyarakat yang di wilayah sini masih nggak percaya. Barulah dia menggeledah, akhirnya itu ada perempuan 2 di kamar mandi. Tuh, barulah emosi. Ya maaf ya, namanya emosi nggak bisa spontan. Ada yang melemparkan kursi, pokoknya ada yang apa nggak tahu. Cuma saya, udah jangan main kekerasan, udah jangan, panggil Pak RT, kata saya. Panggil Pak RW, kontak Pak RW, datang Pak RW Yitno. Tuh, saya terus sampai bahkan warga sini ngomong, "Kamu orang andon usaha,
Berani-beraninya kamu pengen mencemarkan, menjelekkan warga di sini. Sedangkan warga di sini aja nggak begitu. Emang nggak ada respon, maksudnya nggak ada tindakan apa ya dari AF sama itu, mungkin bersalah apa ya, nggak ada respon apa. Diem aja intinya. Diem aja karena ngerasa ada bukti ceweknya itu, barulah. Nah sempat RW itu ngomong, ya kalau seumpama pakai kekerasan saya nggak tanggung jawab. Baru itu diam semua warga itu dari omongan Pak RW itu. Usut udah lama-lama udah beres. Pokoknya warga di sini jangan sekali-kali lagi kamu bawa cewek. Nanti saya ingatkan lagi, jangan sekali-kali. Tapi penggerebekan itu banyak Pak yang tahu Pak. Nggak ada malam. Yang tahu ya pokoknya itu yang terakhir itu Pak RW. Jadi ada 6 orang waktu kita penggerebekan. Saya, Adi, Eko, adik ipar saya 2, sama Pak RT. Itu juga Pak RT yang maju duluan, itu yang ketok-ketok. Mungkin waktu itu memanas, sampai sama saya ngomong sama rekan-rekan, udah panggil Pak Yitno aja, Pak RW suruh ke sini, biar tahu ini pendatang berani-beraninya ibaratnya pengen berulah di sini. Pak, penggerebekan itu ingat nggak di tanggal berapa? Saya nggak ingat. Tapi sebelum atau setelah Eko sama Adi ditangkap? Sebelum ditangkap. Ya kalau bulan, nah Masuk bulan Agustus. bulan Dekat- Agustus. Dekat dari peristiwa penangkapan itu ya Pak? Kalau penangkapan apanya? Eko sama Hadi ini. Kan ditangkap Eko sama Hadi. Ya deket, ini kan depannya. Ini kan Waktunya. Oh, selang berapa hari itu? Serang berapa hari? Iya. Setelah saya penggerebekan berapa harinya itu ketangkep. 3 apa 4 hari saya lupa itu. Maaf ya. Lupa. Jadi Bapak menilai bahwa Eko sama Hadi ini bukanlah geng motor Pak? Bukan, itu bukan geng motor. Karena segala apa-apa, Ang, kemana? Jadi saya itu sopan, biarpun saya orang tua, merasa dihargai lah. Dan akhir-akhir ini sama AF ini hadir ke permukaan setelah dia dimintai keterangan polisi ya Pak, si AF ini yang menyatakan bahwa melihat adanya geng motor dan lain sebagainya ya Pak. Nah sebetulnya di malam itu ada nggak sih Pak keributan-keributan di sini Pak? Nggak ada Mas, nggak ada keributan. Nggak ada geng motor. Kalau di sini sebenarnya nggak ada keributan, di sini aman-aman aja Mas, nggak ada permasalahan, nggak ada. Nggak ada tudingan di belakang showroom, ada mohon maaf, ruda paksa terhadap Vina, pembunuhan terhadap Eki dan lain sebagainya. Ada nggak Pak di waktu itu ada rame-rame begitu, ngedengar nggak sih? Nggak ada. Kalau semua ada keributan paling masyarakat sini RT RW, lapor RT RW dulu, nanti yang tindak RT RW. Tapi dari antara semua ini sampai termasuk DPO, benar-benar abang lihat ada di lokasi ya Pak? Iya, kalau DPO yang namanya PGP itu. Pidana, tapi saya meluruskan keterangan statement AF di channel Bapak itu soal si Peggy Pak. Udah. Jadi sekarang saya nanya, bersedia nggak jadi saksi meringankan Peggy? Dia bisa bersedia Pak. Bersedia. Oke.